Kali ini saya mau bagikan satu sharing yang spesial sekali. Judulnya adalah Money Lessons atau pelajaran tentang uang yang kita akan gali dari satu perikop di dalam Alkitab, yaitu di Lukas 8 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Nanti kalian bisa baca sendiri di rumah masing-masing ya. Tapi saya akan langsung saja masuk di dalam pelajaran kita. Nah, melalui perikop ini kita belajar tentang bagaimana mengalokasikan uang kita sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Kenapa ini penting? Saya perhatikan ada banyak anak Tuhan, ada banyak orang Kristen yang tidak tahu bagaimana mengalokasikan keuangannya. Akibatnya makin hari makin mundur dan makin habis dalam keuangannya. Tapi sebaliknya, ada orang-orang Kristen yang tahu benar bagaimana mengalokasikan keuangannya secara bijaksana, sehingga semakin hari semakin bertumbuh, secara finansial semakin kuat, dan berkat Tuhan semakin melimpah. Nah, karena itu kita akan belajar dari Lukas 8 ayat 5 sampai 8 ini adalah seorang penabur yang benihnya jatuh ditaburkan di 4 jenis tanah yang berbeda. Nah, dari situ nanti kita akan belajar tentang bagaimana 4 cara mengalokasikan uang. Ya, yang 3 hanya akan menghabisi kita. Tapi yang keempat nanti kita akan belajar bagaimana mengalokasikan uang yang akan membawa kita pada pertumbuhan, kemajuan, bahkan kelimpahan yang luar biasa. Are you ready? Nah, kita akan langsung mulai yang pertama dulu, yaitu benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Buat Anda yang sudah familiar dengan perumpamaan ini, Anda ngerti. Jadi, benih yang jatuh, yang ditaburkan di pinggir jalan, hasilnya apa? Hasilnya benih itu diinjak orang dan dimakan burung. Nah, ini berbicara tentang orang yang mengalokasikan uangnya di tempat yang mudah diinjak dan dimakan oleh orang lain, dicuri oleh orang lain. Coba Anda renungkan, berapa banyak orang yang kena tipu gara-gara terima SMS berhadiah, atau WhatsApp berhadiah, atau telepon berhadiah dengan iming-iming hadiah yang luar biasa sekali, sehingga orang sudah wow, terbawa perasaannya. Tapi kemudian disuruh transfer uang dulu. Atau kemudian disuruh ngikuti instruksi tertentu, masukin nomor rekening, ATM, dan lain sebagainya. Dan ketika diikuti ternyata bukannya dapat hadiah seperti yang dijanjikan, tapi malah kita ngalami kerugian yang besar. Malah uang dalam rekening dikuras habis. Jadi hati-hati ya. Contoh lagi yang berikutnya, berapa banyak orang yang ceroboh menanamkan uangnya untuk beli rumah di developer yang nggak tahu juntrungannya dari mana, developer yang nggak bonafit, developer yang belum jelas ya, tapi disertai dengan iming-iming harganya murah, terus hadiahnya menarik, sehingga akhirnya kita masukkan dana di situ. Dan hasilnya banyak orang yang ngalami jadinya kecewa karena proyeknya mangkrak, proyeknya nggak berlanjut. Ya, bahkan mungkin ada juga sih yang dibangun tapi sertifikatnya akhirnya nggak jelas, sehingga akhirnya jadi rumah tanpa sertifikat dan akhirnya mengalami kerugian yang besar. Jadi benih finansialnya dicuri lagi, dibawa lari orang lagi. Nah, ini adalah jenis-jenis di mana tanpa sadar benih kita jatuh di tanah pinggir jalan, diinjak orang dan dimakan burung. Oke. Contoh lagi yang lain. Saya perhatikan banyak orang yang tergiur dengan iming-iming selangit yang ditawarkan berbagai macam instrumen investasi abal-abal atau ponzi, tapi dengan berkedoknya keren. Ya, wah ini investasi saham, katanya trading yang luar biasa. Ya, robot trading mungkin, options, ya terus kemudian emas,
kripto, forex, dan lain sebagainya. Wah, iming-imingnya luar biasa, imbal hasilnya setinggi langit. Ya kerja apa kita yang bisa menghasilkan kayak gitu? Ini luar biasa sekali, janjinya manis dan luar biasa. Nah, berapa banyak orang yang ikut investasi kayak gitu, awalnya untung, berikutnya lebih untung lagi, berikutnya tambah untung. Wah, hati kebawa kan? Kita tanemin uang kita yang besar. Bahkan bila perlu kita jual aset atau pinjam hutang. Terus kemudian masukin investasi lebih besar. Kenapa? Karena kita berpikir kita bakal dapat cuan lagi, lebih cuan lagi yang luar biasa. Tapi tiba-tiba di waktu yang tidak terduga kita dikagetkan, ternyata itu semuanya palsu. Ternyata tidak bisa ditarik uang kita. Ternyata dibawa lari. Ternyata ilegal. Hati-hati. Karena ini bicara tentang tadi itu, benih yang jatuh di tanah pinggir jalan, diinjak orang, dimakan sama burung, habis. Benih finansialnya habis, benih keuangannya habis. Apalagi di masa pandemi. Saya perhatikan banyak orang bergumul dalam pekerjaan nyatanya, bingung, stres, frustrasi, terus ada tawaran investasi yang menggiurkan, gampang terbawa. Tapi akhirnya mengalami kerugian yang luar biasa. Saya bacakan 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya, Alkitab ngomong begini, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saya mau ngomong begini sama saudara, ingin kaya, ingin cepat kaya, artinya sama dengan ingin dapat uang dengan cepat, ingin dapat uang dengan mudah. Ya, ini artinya orang yang mau cepat dapat sesuatu tanpa proses, langsung cepat. Wah, ini gampang, ini indah, ini nggak ada resikonya, ini luar biasa ini. Alkitab ngomong yang kayak gitu gampang terperdaya, gampang jatuh ke dalam pencobaan, kena jerat. Karena apa? Berbagai macam nafsu, pengennya cepat, gampang. Ya, akhirnya apa? Celaka. Akhirnya tenggelam di dalam keruntuhan, dalam kebinasaan secara finansial. Saudara harus ngerti begini, prinsipnya ya. Jalan yang menuju kebinasaan itu jalannya lebar. Banyak orang kepengen melalui itu. Tapi jalan yang menuju pada kehidupan itu sempit. Oke, sehingga sedikit orang yang melalui itu. Kenapa? Karena ini prosesnya panjang. Ini susah, nggak segampang itu. Ini butuh bayar harga, butuh perjuangan. Tapi ternyata yang kayak gini yang menuntun kita pada kehidupan. Kalau saudara mau maju, saudara mau menghasilkan penghasilan yang luar biasa, perlu yang namanya kerja keras. Perlu yang namanya proses, ketekunan, kesabaran. Tapi sebaliknya, ya jalan yang lebar. Wah, ini gampang ini, cepat dapat duit ini. Nggak ada resiko ini. Wah, iming-iming hasilnya selangit ini. Jalannya lebar, tapi ujungnya maut. Jadi hari ini, mari kita teliti diri kita. Jangan sampai tanpa sadar, kita jadi seperti orang yang benihnya jatuh di tanah pinggir jalan. Karena yang kayak gitu benihnya pasti habis. Diinjak orang dan dimakan burung. Oke, ya itu yang pertama. Sekarang yang kedua, yaitu benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Nah, jenis yang kedua ini hasilnya apa? Benih itu akan jadi kering karena nggak ada air. Airnya dikit sekali. Jadi benihnya kering. Ini bicara tentang orang yang mengalokasikan benih keuangannya di tempat yang kering. Makanya nggak heran akhirnya jadi layu. Oke. Nah, kita harus sadar ada tempat-tempat kering yang kalau kita taruh uang di situ, maka keuangan kita akan jadi layu. Kita harus hati-hati. Ya, kita harus sadar bahwa kalau
kita cuma taruh uang kita, tabung uang kita di bank, terus ditaruh nggak ngapa-ngapain dari waktu ke waktu, sangat mungkin uang kita itu dimakan habis oleh inflasi. Ya, dulu untuk beli rumah itu butuh 100 juta. Tapi setelah 2 tahun, tiba-tiba rumah yang sama, sekarang 100 juta nggak bisa dapat beli rumah itu. Butuh 200 juta. Jadi ini yang namanya inflasi. Nilai uangnya nurun. Jadi kita kalau simpan uang di bank 100 juta, ditunggu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, nilai uangnya menurun. Walaupun jumlahnya di atas kertas sama-sama 100 juta, tapi sudah nggak bisa dipakai untuk beli rumah yang sama. Nah, tanpa sadar benih keuangan kita jadi layu. Kenapa? Karena ini tempat yang kering. Kalau kita mengalokasikan keuangan kita membeli berbagai macam barang-barang konsumtif, kita beli mobil yang keren, pakaian yang branded, terus kita makan di restoran-restoran yang mahal, bergengsi, nongkrong di kafe-kafe yang mahal, gonta-ganti handphone dan berbagai macam peralatan elektronik yang lain. Maka apa yang terjadi? Uang yang kita masukkan di situ akhirnya jadi layu. Coba saudara renungkan, kita beli mobil ya, begitu mobil keluar dari dealer saja langsung nilainya turun. Apalagi 1 tahun dari itu. Coba saudara renungkan, kita makan di tempat-tempat yang wah glamor. Sebentar, benih keuangannya habis. Saya nggak ngomong bahwa kita nggak boleh beli mobil, saya juga beli mobil. Bukan berarti kita nggak boleh makan di tempat-tempat yang bagus. Tapi yang jadi masalah, kalau persentase pemasukan kita sebagian besar, kita alokasikan di sana, pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, keuangan kita akan jadi layu. Kenapa? Itu tempat yang kering. Gaya hidup yang mewah seperti itu, kalau kita nggak hati-hati dan itu memakan sebagian besar persentase penghasilan kita, maka keuangan kita akan jadi kering. Jadi hati-hati. Saya bacakan Matius 6 ayat 19-20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ini kata Tuhan Yesus. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Jadi di pembacaan ini Tuhan Yesus sendiri sudah ngasih warning sama kita. Selama harta kita ada di bumi, selalu ada kemungkinan pencuri datang untuk mencuri. Ini yang tadi jenis pertama ya, kita sudah belajar. Tapi ternyata Tuhan Yesus juga mengingatkan, ada yang namanya ngengat dan karat. Tolong dengarkan baik-baik. Ada ngengat-ngengat gaya hidup konsumtif yang bisa membuat keuangan kita jadi layu. Masa depan kita jadi layu kalau gaya hidup kita itu tidak terkendali. Ada karat-karat inflasi yang bisa merusak nilai uang kita dari waktu ke waktu. Itu sebabnya kita perlu mengevaluasi bagaimana kita bisa mengalokasikan uang kita dengan bijaksana. Karena kalau kita salah mengalokasikan, keuangan kita akan jadi kering. Sebaliknya kalau kita mengalokasikan benih keuangan kita sesuai dengan petunjuk firman Tuhan, saya mau yakinkan Anda, dari waktu ke waktu, ya kuasa firman Tuhan akan bekerja. Keuanganmu akan disegarkan. Makin hari bukan makin habis, makin hari makin bertumbuh. Berkat Tuhan dicurahkan makin berlimpah-limpah dalam kehidupanmu. Oke? Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, yaitu benih yang ditaburkan di semak duri. Ini yang dalam perikop tadi dikisahkan ada benih yang jatuhnya di semak duri. Dan hasilnya apa? Semak duri itu akan bertumbuh, menghimpit benih itu. Sampai akhirnya benihnya mati. Nah, apa artinya? Ini bicara tentang orang yang mengalokasikan uangnya di tempat yang banyak durinya, sehingga akhirnya benih keuangan itu mati. Contoh, saya perhatikan banyak orang yang hartanya dihabisi oleh hutang. Ya, hutang kartu kredit, hutang rentenir,
Dan berbagai macam hutang, bunga berbunga dari waktu ke waktu, semakin banyak dan gila-gilaan bunganya. Akhirnya harta kita hanya dihabisi untuk mengembalikan hutang dan membayar bunga berbunga yang nilainya sangat mengerikan itu. Dan berapa banyak orang yang sudah kehilangan rumahnya, kehilangan asetnya, hartanya. Kenapa? Karena hutang. Kehilangan segalanya karena hutang. Kepengennya mau dapat ini, dapat itu, tapi belinya pakai hutang. Tanpa sadar hutang itu yang menggulung balik. Bukan dapat ini, dapat itu, malah kehilangan segalanya. Jadi hati-hati terhadap semak duri hutang. Karena itu bisa menghimpit benih keuangan kita, menghimpit masa depan kita. Sampai akhirnya mati. Ya, yang kedua, contohnya ada juga orang yang keuangannya dihimpit sampai mati karena apa? Jadi penanggung hutang sesamanya. Kita pikir kita mau tolong teman kita, dia butuh. Kita pikir kita mau nolong keluarga, mereka sedang butuh dan mereka minta tolong kita untuk jadi penjaminnya. Dan kemudian karena kita sungkan, mungkin karena kita percaya sama mereka, mereka baik, dan seterusnya. Akhirnya kita bersedia. Tapi kebanyakan ceritanya sama. Ya, akhirnya setelah berapa waktu, orang itu nggak bisa membayar hutang. Dan karena orang itu nggak bisa bayar hutang, akhirnya sebagai penanggung kita yang kena getahnya. Jaminan dari kita, aset kita itu yang diambil. Akhirnya kita yang mengalami kerugian. Kita kehilangan rumah, kehilangan aset. Kenapa? Bukan karena kita yang berhutang. Orang lain yang berhutang. Anda harus sadar, ini adalah semak duri yang menghimpit dan menghabisi keuangan banyak orang. Jadi saudara harus hati-hati. Ada juga, ini yang ketiga ya, orang yang membiarkan keuangannya dihimpit mati oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang ada di sekelilingnya. Ya, mereka malas, mereka nggak mau bekerja, mereka mau punya gaya hidup yang tinggi, tapi entah gimana, pokok mereka membebankan itu sama kita. Seolah-olah kita yang bertanggung jawab atas hidup mereka, kita yang harus membayar untuk semuanya itu. Dan kalau kita nggak mau melakukannya, wah kayaknya kita orang jahat banget. Ada banyak orang yang pinter main dengan cara yang seperti itu. Ya. Jadi kalau kita biarkan yang seperti itu ada dalam hidup kita, saya mau ngomong begini, nggak peduli berapa banyak pun uang yang kita kasih di situ, itu akan jadi seperti semak duri yang dihimpit sampai benih keuangan itu mati semuanya. Sampai masa depan keuangan kita kering, mati semuanya. Jadi saudara hati-hati. Yang saya ngomong ini berbeda ya sama kalau kita sebagai anak terus kita mensupport orang tua kita. Mereka sudah berjasa besar, mereka sekarang sudah tua, mereka sekarang sudah tidak mampu bekerja lagi, mereka tidak banyak menuntut. Tapi kita sebagai anak kita mau balas budi orang tua, kita mau menyenangkan mereka, kita mau mensupport mereka. Nah itu namanya berbakti sama orang tua. Oke, itu lain cerita ya. Ada juga misalnya kita punya keluarga atau punya teman, mereka sudah bekerja keras nih, tapi memang mereka ngalami kendala, mereka berjuang sungguh-sungguh, tapi hasilnya masih mengecewakan. Dan mereka nggak maksa-maksa kita, mereka nggak nuntut-nuntut kita, tapi kitanya yang terbeban, kitanya yang memang mau nolong mereka, mau jadi berkat buat mereka, ini beda. Ya, jadi saudara harus ngerti. Oke, ini semua adalah semak-semak duri yang bisa menghimpit dan akhirnya mematikan keuangan kita. Apalagi semak durinya? Ada lagi semak duri pandemi, resesi, krisis. Berapa banyak orang yang melalui masa beberapa tahun pandemi ini nggak mudah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, omsetnya terhimpit, penghasilannya terhimpit, keuangannya terhimpit, karirnya terhimpit. Dan ini semua jadi sangat menyesakkan. Nah, buat Anda yang ada dalam situasi benih keuangan sudah dihimpit oleh berbagai macam semak duri yang tadi saya sampaikan, apa yang harus Anda lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Nomor satu, yang dalam kendali kita harus lakukan. Artinya evaluasi. Kalau itu semak duri yang
kita bisa potong sehingga gak ada dalam hidup kita, maka ambil keputusan, potong semak-semak duri itu. Sehingga kita ngalami kebebasan. Tapi kalau itu semak duri yang di luar kendali kita, misalnya kayak pandemi, kayak resesi dunia, ya terus kita terdampak. Saya mau ngomong begini sama saudara, datanglah sama Tuhan. Dengarkan baik-baik, Tuhanmu lebih besar daripada pandemi. Allahmu lebih dahsyat daripada resesi. Yesus yang kita sembah lebih hebat dari semua krisis apapun yang ada di dunia. Jadi sekalipun pandemi, resesi, krisis masih tetap berlangsung. Tapi kalau Tuhan yang berperkara dalam hidup kita, yang akan kita lihat kelepasan besar, kemenangan besar, mujizat besar, bahkan berkat yang besar. Oke? Jadi hari ini ayo datang sama Tuhan dan mari kita lihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Sekarang yang terakhir, yang keempat. Benih yang ditaburkan di tanah yang baik. Oke, Alkitab ngomong benih yang keempat yang ditaburkan di tanah yang baik ini akan menghasilkan tuaian 100 kali lipat. Ini bicara tentang orang yang bisa mengalokasikan keuangannya dengan bijaksana sesuai petunjuk firman Tuhan, sehingga akhirnya apa? Berbuah 100 kali lipat. Jadi kalau saudara mengalokasikan uang saudara sesuai dengan petunjuk firman Tuhan, sesuai dengan perjanjian berkat, covenant of blessing yang ada di dalam Alkitab, maka saya yakin, saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Ya, benih keuangan kita itu akan diberkati oleh Tuhan dan akan menghasilkan tuaian 100 kali lipat. Bukan hanya keuangan di dunia ini saja, tapi keuangan blessing harta surgawi yang kekal sampai selamanya. Oke, ketika kita mentaati firman Tuhan, membawa persembahan, persepuluhan kita ke dalam rumah perbendaharaan, ke dalam gereja lokal di mana Tuhan menanam kita untuk kita bertumbuh, ada di sana. Saya percaya Tuhan sendiri akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan dalam hidup kita. Ketika kita menaburkan benih profetik kita untuk memperluas kerajaan Allah, untuk memajukan pekerjaan Tuhan, maka benih buah-buahnya yang dihasilkan akan luar biasa. Jiwa-jiwa akan diselamatkan. Pekerjaan Tuhan akan dimajukan. Nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Bahkan kita sendiri pun akan mengalami mujizat keuangan yang berlipat kali ganda. Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Oke, ketika Anda mau dipakai Tuhan jadi saluran berkat untuk orang lain yang membutuhkan, orang-orang yang membutuhkan, yang tidak mampu, maka akan muncul buah-buah. Apa? Ucapan syukur. Hati mereka meluap dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Bahkan dari pihak kita sendiri pun firman Tuhan sudah ngomong. Kita yang membantu orang yang kesusahan, kita sendiri suatu saat dalam kesusahan berseru sama Tuhan. Tuhan akan dengar doa kita. Jadi ini tuaiannya luar biasa. Ya, demikian pula kalau kita mengalokasikan keuangan kita sesuai dengan petunjuk Roh Kudus, tuntunan ilahi dari Tuhan. Ya, Anda akan melihat bagaimana Tuhan itu bisa ngajarin kita. Oke, yang ini ditanam, masukin ke bisnis. Untuk bisnis dibesarin. Alokasi dana yang ini untuk beli properti atau beli tanah. Ini untuk investasi yang ini, yang itu. Sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus bisa ngajarin kita loh. Dia bisa bicara. Jadi kalau saudara dekat sama Tuhan, Anda sungguh-sungguh minta petunjuk Tuhan. Tuhan akan bicara. Dan ketika Anda taati itu, Anda akan melihat bagaimana Tuhan akan membawa Anda mengalami terobosan-terobosan keuangan yang luar biasa, kemenangan gilang gemilang, dan berkat-berkat tercurah sampai berkelimpahan dalam kehidupanmu. Oke, jadi mulai hari ini be wise, jadilah bijaksana di dalam mengalokasikan keuangan dan alami kelimpahan bersama dengan Tuhan. Salam keluarga Allah dan Tuhan memberkati.